bersama dengan Ibu Yuli dan juga Ibu Endah. Pertanyaan saya kepada Ibu Yuli sebagai coach, apa yang harus Ibu pahami tentang pelaksanaan coaching ini, Bu? Baiklah, kepada Ibu Yasni, terima kasih. Sebelumnya untuk pelaksanaan praktek coaching ini, saya harus lebih mendalami 3 kompetensi inti untuk coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif, menyimak. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Dan ketiga inti kompetensi ini memang harus saya kuasai dalam praktek coaching yang setelah ini akan saya praktekkan. Iya, luar biasa, Bu. Lengkap sekali jawabannya. Nah, selanjutnya bisa Ibu jelaskan lebih detail lagi bagaimana tentang pertanyaan yang berbobot yang dimaksud itu, Bu? Iya, memberikan pertanyaan berbobot ya. Menurut saya di sini adalah pertanyaan yang mengeksplorasi kepada coach sehingga kita dapat mengidentifikasi latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh coach dengan mengambil inti dari apa yang disampaikan oleh coach. Misalnya coach telah panjang lebar menjelaskan permasalahannya, tapi kita mencari satu kata yang mana itu adalah kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Mungkin itu, Bu. Baik, langsung saja kita praktek coaching ya oleh Ibu Yuli dan Ibu Enda, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Yasni kesempatan yang diberikan. Baiklah, setelah ini saya akan mempraktekkan untuk pelaksanaan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Yuli. Iya, semoga malam ini sehat ya, Bu. Terima kasih ya Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, kali ini apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya untuk pertemuan malam ini, karena kan sebelumnya Ibu ada menghubungi saya lewat WA, akhirnya kita dapat menentukan jadwal hari ini lewat daring, walaupun kita tidak bisa tatap muka ya Bu ya. Jadi silahkan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Baik Ibu, kebetulan banyak hal yang memang menjadi pemikiran saya dan saya ingin berbagi, sharing tentang permasalahan saya ini kepada Ibu. Begini Ibu, kebetulan saya ini kan guru baru Bu di SMK 5 Banjarmasin. Baru beberapa bulan, kemudian yang kami hadir di situ merasakan berbeda Ibu. Berbedanya kenapa? Karena mulai dengan kurikulum kami sudah berbeda. Karena kenapa di sekolah asal yang mohon maaf ya, sebelumnya saya adalah pengajar di SMA swasta Ibu, di SMA swasta yang di situ kurikulumnya masih kurikulum K13, kemudian saat kami mendapat tugas yang baru, lulus P3K, ditempatkan di SMK 5, itu sudah kurikulum Merdeka. Nah, di sini alhamdulillah setelah beberapa bulan di situ kami diminta untuk membuat modul. Nah, itu permasalahan yang pertama, Ibu diminta untuk membuat modul, tetapi dengan adanya kerja tim akhirnya modul itu bisa terselesaikan. Dan masalah yang kedua sekalinya muncul kembali, ini kami diminta untuk menjadi koordinator P5 Ibu. Nah, jadi ini hal berat lagi yang harus saya kerjakan.
dengan pemahaman yang masih minim. Jadi hal itu menjadikan kekhawatiran diri saya, apakah saya nanti bisa maksimal atau tidak untuk menjadi koordinator P5 yang membawahi guru-guru pendamping untuk 3 kelas, Ibu. Iya. Baik Ibu, berdasarkan dari permasalahan yang Ibu sampaikan bahwa di sini ada 2 poin ya Bu. Pertama, ketika pembelajaran kurikulum merdeka ini Ibu diberi tugas tambahan ya membuat modul. Kemudian ditunjuk sebagai koordinator untuk kegiatan P5, begitu ya Bu ya? Betul, Ibu. Iya, namun sebelumnya, sebelum membahas masalah itu, saya ingin menanyakan tujuan yang disampaikan oleh permasalahan yang Ibu sampaikan ini, apa hasil akhirnya yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini dulu? Yang ingin saya dapatkan, tentu saya ingin bahwa kekhawatiran saya itu hanya khawatiran biasa, kemudian saya bisa mempraktikkan, menerapkan apa yang memang diinginkan oleh sekolah, bahwa saya mampu menjadi koordinator yang bisa melaksanakan proyek P5 dengan maksimal. Begitu, Ibu. Iya, baik. Tadi Ibu ada menyebut, iya, baik. Tadi Ibu ada menyebutkan bahwa ketika diberikan tugas dengan 2 poin tersebut, yaitu membuat modul dan sebagai koordinator, dan mengungkapkan bahwa kurang maksimal, itu yang Ibu khawatirkan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, maksud maksimal itu yang bagaimana yang Ibu harapkan? Maksimal tentu yang saya harapkan, yang dikatakan maksimal, bahwa apa yang menjadi tujuan sekolah itu bisa saya implementasikan dengan maksimal. Jadi antara tujuan dan hasil itu bisa match, Ibu, atau bahkan melebihi daripada yang diharapkan sekolah. Itu yang memang yang dikatakan maksimal. Jadi apa yang diharapkan sekolah bisa saya implementasikan sesuai harapan, atau bahkan bisa melebihi apa yang diharapkan sekolah. Begitu, Ibu. Oh iya. Jadi ketika kegiatan yang Ibu harapkan itu lebih maksimal dan bisa disesuaikan dengan harapan sekolah, kira-kira faktor penghambat apa yang nanti yang di dalam pikiran Ibu ini yang membuat kegiatan Ibu tuh kurang maksimal? Kira-kira apa nanti faktor penghambatnya yang menurut Ibu bisa menghambat kegiatan proyek P5 tersebut? Menurut saya ini karena sesuatu yang baru, biarpun pihak sekolah sudah memberikan modul yang di-share lewat WA Group, kemudian dilanjutkan dengan adanya kajian materi pendalaman di malam hari, Bu, selama 4 kali dalam 4 minggu ini. Jadi dalam seminggu sekali, 1 minggu sekali itu diadakan kajian mengenai P5. Dan yang jadi masalah karena kajian itu diadakan di malam hari, karena kita sudah full di sekolah sampai pukul 4, tentu konsentrasi juga tidak maksimal ya, Bu. Jadi pemahaman yang tidak maksimal, biarpun modul itu sudah di-share, yang itu mungkin yang akan menjadi penghambat bagi saya, akhirnya tidak bisa merealisasikannya itu, Bu, dengan maksimal apa yang diharapkan dari pihak sekolah. Iya, baik. Jadi saya ngambil di sini pemahaman ya Bu ya, masalah karena kegiatannya malam sehingga membuat pemahaman Ibu itu terkendala ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu cara mengatasi untuk bahwa dengan kegiatan malam tersebut Ibu agar mudah memahaminya, bagaimana caranya Bu?
Betul, baik Ibu. Saya terus berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah, dan kebetulan pada detik-detik terakhir sebelum proyek itu launching di 2 minggu ke depan, Wakakurikulum mengumpulkan kami koordinator P5 untuk pemantapan pemahaman mengenai P5 dan proyek yang memang ditetapkan oleh sekolah. Jadi adanya koordinasi dari pihak sekolah dengan penguatan yang dilakukan oleh Wakakurikulum, Ibu. Ya, tadi Ibu kan mengungkapkan bahwa dengan adanya penguatan oleh Wakakurikulum itu sangat membantu dalam pemahaman Ibu untuk melakukan proyek P5 ini ya Bu ya. Baik, ya. Setelah Ibu memahami dengan kegiatan penguatan tersebut, rencana apa ya? Setelah Ibu memahami dengan kegiatan penguatan tersebut, rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk proyek P5 ini? Oke, terima kasih Ibu. Rencana saya karena sudah adanya penguatan dari Wakakurikulum, pemantapan secara matang, akhirnya saya berencana, rencana yang pertama yang saya lakukan tentu saya duduk bersama dengan guru-guru pendamping untuk saya berikan arahan, Bu, arahan pemantapan mengenai P5 yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan. Kebetulan Bu, di situ tema dari P5 yang kami angkat itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Di situ kami akan duduk bersama untuk membicarakan, memantapkan pemahaman biar tidak ada miskomunikasi dengan guru-guru pendamping yang akan mendampingi siswa di kelas. Kemudian yang kedua, rencana saya berikutnya, saya akan membuatkan rundown jadwal supaya di situ akhirnya guru-guru pendamping tidak mengalami kesulitan dalam penerapan atau pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang nanti diterapkan dalam 2 minggu ke depan, Ibu. Ya, Ibu. Jadi Ibu sudah punya rencana tahapan-tahapan untuk kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan proyek P5 ini ya Bu ya. Adakah lagi untuk rencana selanjutnya Ibu selain dari 2 yang Ibu sampaikan tadi? Saya akan terus berkoordinasi dengan Wakakurikulum agar pelaksanaan bisa berjalan lancar untuk memfasilitasi kami apabila memang di dalam perjalanannya nanti terjadi hal-hal yang memang di luar kemampuan saya sebagai koordinator dalam melakukan pendampingan terhadap guru-guru pendamping, Ibu. Iya, jadi luar biasa ya Bu untuk rencana Ibu ini untuk kegiatan proyek P5 ini. Kemudian kapan Ibu untuk melakukan kegiatan tersebut dengan tim pendamping Ibu dan berapa lama targetnya untuk Ibu melakukannya? Terima kasih Ibu. Sebenarnya jadi luar biasa ya Bu untuk rencana Ibu ini untuk kegiatan proyek P5 ini. Kemudian kapan Ibu untuk melakukan kegiatan tersebut dengan tim pendamping Ibu dan berapa lama targetnya untuk Ibu melakukannya? Terima kasih Ibu. Sebenarnya ini sudah saya mulai untuk koordinasi dengan guru-guru pendamping selama 1 minggu. Kami terus melakukan komunikasi, Bu. Terus melakukan komunikasi untuk melakukan pemantapan dan pemahaman secara detail dari rundown jadwal yang saya buat. Kemudian setelah 1 minggu ini, mulai Senin itu sudah mulai action untuk betul-betul guru pendamping mendampingi siswa. Jadi kebetulan ini ada 6 guru pendamping, jadi dalam satu kelas itu ada 2 guru pendamping, Bu. Di situ nanti kedua guru pendamping tersebut
di 1 minggu ke depan itu akan memberikan teori, tetapi teori ini akan siswa gali sendiri. Jadi guru pendamping hanya mendampingi sesuai dengan rundown jadwal untuk mencari sendiri, memahami sendiri, kemudian tetap dengan bimbingan dan arahan sebagai among di situ, Ibu. Jadi guru pendamping sebagai among siswa. Kemudian 1 minggu ke depannya baru dilakukan action untuk betul-betul mempraktikkan proyek P5 yang memang sudah direncanakan, bahwa proyek dari P5 kami itu adalah taman, Ibu. Jadi gaya hidup berkelanjutan dengan hasil sebuah taman sekolah, begitu Ibu. Iya, Ibu. Apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Alhamdulillah, perasaan saya sudah mulai lega. Karena kenapa? Saya tidak perlu khawatir yang berlebihan, karena saya punya relasi guru-guru pendamping yang kebetulan di situ, Ibu, guru-guru pendamping saya itu adalah guru-guru senior. Jadi biarpun saya di sini kedudukannya adalah koordinator, tetapi beliau sudah punya pengalaman, Bu. Sudah punya pengalaman, jadi saya juga banyak belajar dari guru-guru pendamping. Jadi sepanjang perjalanannya mudah-mudahan adanya koordinasi yang baik antara saya dan guru pendamping akan mempermudah gitu ya, proyek bisa berjalan dengan lancar. Begitu, Ibu. Iya. Baiklah Ibu, nanti berdasarkan dari target yang telah Ibu buat, saya mengharapkan setelah 2 minggu nanti saya dapat mengetahui ya Bu untuk hasilnya, bagaimana nanti proyek P5-nya. Saya doakan semoga lancar untuk kegiatan P5-nya dan kita nanti mungkin bisa ketemu lagi ya Bu untuk membicarakan hasilnya. Terima kasih Ibu, siap menghadap Ibu untuk melaporkan sesuai dengan keinginan atau kesepakatan berikutnya yang kita buat ya Ibu ya. Terima kasih doanya Ibu. Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah, baik, luar biasa sekali tadi praktek dari Ibu Yuli sebagai coach dan juga Ibu Endah sebagai coach. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya saya arahkan ke Ibu Yuli ya, Ibu. Iya. Sebagai coach, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching tadi, Bu? Untuk melakukan kehadiran penuh, setidaknya sebelumnya saya harus menguasai dulu permasalahan apa yang dihadapi oleh si coach agar dapat menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Kemudian di sini intinya adalah lebih menyimak apa yang disampaikan oleh coach, mendengarkan secara utuh. Mungkin itu. Baik, luar biasa Ibu. Dan untuk selanjutnya Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan atau ada hal yang masih perlu diperbaiki? Meningkatkan mungkin waktu ya, kita menambah waktu dalam melakukan identifikasi, karena memang tadi agak kurang kalau misalnya kita ingin lebih dalam lagi. Disinilah inti dari kita melakukan coach adalah mengidentifikasi lebih dalam sehingga coach itu menyadari ternyata permasalahan yang dihadapi itu sebenarnya solusinya ada di dalam dirinya sendiri gitu. Baik, dan untuk hasil dari pengamatan saya, Ibu sudah memenuhi 3 kompetensi tadi ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan menyimak. Mungkin sesi kita bisa kita akhiri untuk kali ini ya Bu ya. Luar biasa Ibu sebagai coach dan juga Ibu Endah. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya.